pertama itu Alatos, sudah dari keluarga Alatos. Dia nggak sebutin namanya, itu G. Yang 6 orang itu ya? Iya, betul. Kurang tahu Kang. Pokoknya ada beberapa marga yang diriset sama Dokter Sugeng itu. Tapi makanya Dokter Sugeng bilang gini, yang sebenarnya jadi pahlawan ini Mbak Alawi yang dia yang ikut tes DNA. Iya, kira-kira kayak gitu tuh dilacak nggak? Bisa dilacak nggak? Apakah Husein Ba'akil itu benar-benar sudah tes DNA atau belum? Jadi Kalau identitas dia masih dirahasiakan. Kalau dia di situs Family Tree itu kan ada project Mbak Alawi Sadah itu kan. Ya betul. Ya Pak, itu tertulis betul-betul ya, konfirmasi apa grupnya. Sampai Tapi kalau nomor WA Dokter Sugeng doh, kari WA Dokter Sugeng. Iya, ini tadi ini kan baru nyala, baru 2%, terus saya telepon sing ahli-ahli wonge turu kabeh ngono lho. Mulane langsung. Tapi kalau Jadi gini dia Kang, bilang dia tuh harus lapor itu bohong sih. iya, jadi dia tuh cuma mengalihkan alibi aja. Jadi sebenarnya intinya bahwa ini Masya Allah luar biasa sih memang. Ini memang berkahnya tanah Nusantara ya. Tapi gini Bang, kalau gini Bang Alkemi, kalau Habib Husein Ba'akil ini benar-benar sudah tes DNA dan benar terkonfirmasi dari sana, jelas kan sudah terkonfirmasi entah itu G atau J1. Ketika beliau sudah berani mengatakan di publik bahwasanya seperti itu, beliau harusnya menunjukkan buktinya. Iya, harusnya. Karena itu menentukan ya pasti status mereka. Itu menentukan status mereka, bukan hanya dari pengakuan gitu. Itu Dia bilang ke salah Palestina, paket ke itu, Irak, dia ke Yaman itu sudah ketahuan apa, grupnya apa itu pasti udah keluar iya, dulu. salah ambil paket itu. Salah ambil paket, astagfirullah. Artinya bisa dilacak ya nanti misalkan Bisa, Kang. mungkin Tapi di kalau Family untuk Tree atau di tempat iya. lain itu bisa Tapi dilacak ya. Bisa Kang, tapi untuk identitas personalnya akan dirahasiakan pastinya. Betul, tapi kita jangan terlalu percaya juga karena mereka kemarin tuh ngomong siapa yang ngomong ceramah yang katanya Habib nakalan palsu itu gitu tuh. Tapi Padahal dia begini, juga saya sering curiganya begini. Kenapa dia nggak menebut hasilnya J1 gitu misalkan? Kok dia Ya, hanya berani, menyebutkan itu? Iya. Kalau dia makanya ngaku itu J1, diambil. kalau dia Harusnya ngaku itu. J1 Kang, Harusnya kalau dia dia ngaku keluar itu J1 dulu. diubah Dokter Sugeng dia. Harusnya dia keluar itu Pasti dulu kalau kan, Dokter untuk Sugeng itu pasti minta untuk minta Iya, data SNP-nya bukti. pasti. Iya, Nggak mungkin betul. enggak. Nggak akan mungkin cuman gara-gara dibilang oh dari Irak, oh dari apa, Iya, oh, bisa bener, selesai Kang. percaya gitu ya, enggak mungkin. Iya. nah, itu grupnya harus keluar dulu. Iyalah, seorang akademis pasti dia akan minta bukti yang berbentuk fisik jelas, nggak Iya, asal-asalan. makanya tadi saya katakan ketika beliau mengutarakan di publik, harusnya beliau menunjukkan sebagai bukti Iku penguat. ono sing komen. Aku rekod tapi yang pengakuan bagian tidak kerekod, bagian tidak direkod, dia di grup Gawantara laporannya. Maksudnya piye? Oh, itu Korek. anu disebut itu. Iya, iya. Layout. Apa sih aku rekod tapi yang pengakuan bahagia tidak kerekod ada di grup Gawantara laporannya. Maksudnya kita ini loh, kita yang tadi bahagia-bahagia itu nggak kerekod. Oh alah. Walas. Si ono telepon. Telepon balik. Si. Oke ya, tak turun sebentar ya. Oke. Iya. Iya, monggo. Jadi Iya, kalau iya. ngomong sama Assalamualaikum. Kibib dan Mukibib itu sebaiknya pakai bahasa-bahasa sederhana biar gampang dicerna. Kalau tes DNA itu jangan sampai ketukar-tuker. Tadi kan bilangnya ada apa namanya ijma ulama lah apa segala Enggak. macam. Nah itu tes DNA-nya jenisnya apa? Enggak Yang lah, dimaksud kalau itu orang-orang apa? orang yang kayak gitu tuh berarti anu tuh berkhianat kepada imam besar kita. Itu kan Habib Rizik tanda Syihab bukti itu. keaslian, Kang. Tes DNA tanda bukti keaslian. Nasab itu BPKB-nya, tes DNA itu nomor mesinnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Leo. Maksudku tuh, Waalaikumsalam. gini, kalau menjelaskan ke Kibib dan Mukibib itu susah, Kang. sebaiknya pakai apa namanya penjelasan-penjelasan Gimana? sederhana. Nah, Gi- tes gimana, DNA Leo? itu kayak bagaikan minta pergi ke rumah sakit A untuk cek golongan darah, ya kan? Iya, heeh.
nanti keluar hasilnya cek lagi ke Tapi yang rumah sakit pas Pak Akil lainnya, aku cek golongan darah belum kita. datang. Kan endingnya sama-sama juga itu hasilnya. Sederhana kan. Cuman kok herannya nggak ngerti. Ya, itu mah pemahaman, biar Allah aja yang kasih pemahaman mereka, Kang. Susah kan seluruh manusia. Aduh, gimana? Kan sudah ada Leot. ininya. Dalam. Iya tadi saya ngintip Yai. Cuma yang pengakuan Pak Akil kelewat, saya yang baru masuk. Tapi di Gawantara semua lengkap, ada sekitar 30 menit lah. Loh, saya Di Gawantara bilang aja tadi mau itu, lihat. yang pidato itu tadi, Iya. rekam itu. Iya, cuma yang pengakuan Pak Akil nggak kerekod karena saya baru masuk. Tapi di grup Gawantara 30 menit lah. Ada. Ini kapan Vendor, vendor, Pak Akil, Rabu ada ke rumah dalam. sampean nih kapan ini? Alhamdulillah, monggo Yai. Saya tunggu Yai. Saya kan burung hantu keliling. Jadi tadi udah di grup Antara, kalau pengen tahu nanti bisa disimpulkan. Jadi mereka intinya ya nggak ngakui. Apa perlu saya putarkan? Monggo di grup Antara ada itu semuanya. Silakan. Oke, sebentar ya. Saya ambil HP satunya lagi. Tapi kalau sekalipun itu Husein Mbak Akil mengatakan dia sebarannya dia ya, upload grupnya sebarannya dari sana. Ya, dia framing aja Bang, dia ngakunya kenal jenderal. Ya gini dulu kali maksudnya penjelasannya. Ketika dia ada pengakuan seperti itu, sekalipun dia tidak mengatakan dari upload grupnya itu J1 ataupun G, ketika ini terdengar dari pihak Dr. Sugeng pasti dikejar. Oh ya pasti, kan makanya tak kirim ke grup itu kan biar konfirmasi bisa ke sana dengan nanti kan menerangkan dia banyak sekali terangan 30 menit lah pokoknya, sekitar segituan lah. Nanti kirim ke Dr. Sugeng di grup DNA. Ya itu kan sebagai, maksudnya ini kan ya menuduh juga, maksudnya yang ini ya yang itulah framingnya lah. Pokoknya di grup antara lah, sepanjang kalau saya nyeritakan. Nggak sengaja. Dokter Sugeng pasti minta itu mutasinya kemana aja itu. Oke, saya putarkan ya. Karena ada pernyataan. Monggo. Di mute semuanya biar kelihatan, kedengar. Maupun di nasabah itu diragukan semua hanya karena haplogrupnya beda dengan orang-orang yang dikohenim. Ini secara syar'i juga haram, secara logika juga tidak masuk akal. Itu yang sekarang ini diramaikan oleh mereka itu, seolah-olah kalau sudah tes DNA bisa diketahui keturunan Nabi Muhammad atau bukan. Antum tahu Cohen enggak? Tahu. Antum pernah tahu Cohen itu siapa? Ya tahu, itu satu klan dari pendeta Yahudi. Nah, bukan. Antum tahu Cohen itu kenapa mencuat? Pernah tahu antum? Yang itu anak kurang tahu. Itu adalah Eli Cohen. Namanya Ali Cohen. Siapa dia? Dia adalah kader-kadernya Zionis. Kader Zionis yang disusupkan di Suriah. Yang mereka itu Eli Cohen itu namanya itu. Namanya Salah dia. Mata-mata spy. Betul. Ya di situ Itu mata-mata Mossad. Eli Cohen itu terbongkar karena DNI. Makanya Cohen itu sangat populer di dunia DNI. Wah, rame gitu. Dia adalah seorang mata-mata yang disiapkan nyusup ke Suriah untuk menjadi presiden Suriah. Dia tinggal di sana, makanya Cohen itu begitu populer. Ya karena ada Eli Cohen ini. Itu aku bisa dalam itu. Nggak mau banyak cerita di sini. Gitu. Ya, itu mungkin ada film masalah Eli. Iya. Nanti saya jelaskan itu. Itu masalah mungkin Eli Cohen ada itu. beberapa Cohen yang memang dia itu masuk di dinas rahasia Mossad atau Sinbad atau apa. Cuma yang dimaksud di sini ada seperti ada rabai Yahudi namanya Yaakov Kleiman. Yaakov Kleiman itu bilang kalau pengen tahu haplogrup yang murni yang dimiliki oleh Yahudi itu harusnya sama dengan orang-orang Kohenim. Orang-orang Kohen kalau jamaknya Kohenim atau orang-orang Levi. Kenapa? Karena di
di orang-orang Kohen dan Levi ini mempunyai tradisi penulisan nasab itu secara matrilineal dan patrilineal. Kalau umumnya orang Bani Israel itu matrilineal, siapa yang ibunya Yahudi maka dia Yahudi. Tapi khusus untuk Kohen dan Levi itu harus melalui dua jalur ayah dan jalur ibu, karena mereka itu mempunyai mandat khusus dari Nabi Yakub untuk sebagai pemuka agama, sebagai yang bagian pegang Taurat, yang bagian baca Taurat. Ini memang dari kalangan kalau kita bilang ulamanya Yahudi, ya dari golongan Kohen dan Levi. Nah, mereka itu punya tradisi, mereka hanya boleh menikah dengan sesama Kohen, tidak boleh menikah dengan orang-orang convert, tidak boleh menikah dengan janda. Itu tradisi yang mereka miliki. Cuman di dalam perkembangannya, orang-orang Yahudi itu terdiaspora selama berkali-kali, pernah dilaknat oleh Allah, tidak boleh masuk Palestina selama 40 tahun, dan dalam 40 tahun itu mereka bertebaran di bumi kesana kemari, dan dalam diaspora itu tidak ada jaminan mereka tidak menikah dengan selain Kohen. Pertama itu. Kedua, di abad pertama Masehi, benteng mereka yang ada di Palestina dihancurkan oleh pasukan Romawi sampai hancur, benar-benar hancur. Bukan hanya bentengnya yang dihancurkan, orangnya dari yang tua sampai yang bayi dibantai semua. Dan termasuk dokumen-dokumen kitab-kitab mereka itu, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab agama mereka itu semuanya dibakar oleh orang tentara Romawi. Dan itu Yahudi berdiaspora lagi, menyebar. Ada yang ke Pulau Jarba di seberang Tunisia, ada yang ke semenanjung Eropa, daerah Spanyol, Perancis dan lain-lain. Ada yang menyebar ke Eropa Timur. Kalau yang semenanjung Eropa di daerah Spanyol itu dikenal dengan Yahudi Sephardim. Kalau yang dia itu menyebar ke Eropa Timur, mereka itu julukannya Askenaz. Teman-teman, ini video yang intinya yang mana ini ya? Nggak kerekod ya, yang waktu intinya kan yang tadi pengakuan Mbak Akil nggak kerekod, aku baru masuk. Oh, berarti ini nggak nggak ada ya? Nggak ada, itu cuma dia framing setelah Mbak Akil menerangkan itu kayaknya framingnya yang penyusup lah, ya Mossad lah gitu loh. Maksudnya kan keterangan dia bisa diuji secara ilmiah atau data, bener nggak yang diomongkan Avador ini, kan gitu, sama Mbak Akil itu, kan gitu loh maksudku. Oh gitu. Iya. Akhiran itu yang hasil dari ini apa namanya itu, hasilnya yang pengakuan tadi. Enggak, jadi setelah Mbak Akil nerangkan itu ya, bahwa dia pernah kayaknya ya pernah tes DNA, terus yang diterangkan oleh Gus Kemi tadi, lah terus Avador ini menerangkan kayaknya itu gitu loh, itu. Jadi kalau Eli Cohen itu memang ada itu agen Mossad nyusup ke Suriah itu, iya itu benar. Tapi yang tes di grup DNA itu kumpulan itu namanya Kohanim, itu sukunya itu. Jadi iya, jadi ini kan framing juga gitu loh Bang. Ya itu. Itu kan secara ilmu udah ada itu ilmuwan. Jadi orang Yahudi itu enggak semuanya ke Eropa. Mereka itu ada yang ke Amerika, banyak yang di Amerika. Terus enggak semuanya mati. Yang rabi-rabi ini, mereka itu ke tempat paling aman, ke tempat paling tinggi di Inggris umpamanya. Di Inggris itu banyak sekali itu rabi-rabi. Dan itu kalau Eli Cohen beda jauh. Mungkin ya nama belakangnya memang Cohen sama. Tapi kalau ini ya, tapi untuk mereka untuk suku kelompoknya itu Kohanim namanya. Itu kan keturunan Nabi Harun. Itu yang biasanya mencatat secara patrilineal, laki-laki anak laki-laki. Jadi kalau mau dites dikomparasi ke Arab, ke D1 itu harusnya sama gitu loh. Memang ada enggak 100% semua Kohanim itu 100% semua J itu enggak. Ada yang beberapa memang G, ada itu beberapa persen. Sekitar 30%, tapi mayoritas itu tetap J gitu loh. Jadi bisa untuk ini, aku nambahin dikit. Iya. Jadi supaya clear juga, walaupun Kohanim ini heterogen, jadi ada J1, ada J2, ada G macam-macam lah ya. Tapi memang betul mayoritasnya itu J1. Nah, keterkaitannya dengan kita itu berarti kan dari Bani Hashim itu kan harusnya juga bersepupu dengan Kohanim. Apalagi
Kohanim terkenal dengan tradisi untuk menjaga keturunan, ya kan? Murnian ya. Nah, di antara semua haplogrup ini, kalau seandainya Hasan Hussein ini keturunannya itu J1, kan di Kohanim juga ada J1. Ya toh? Ya ada. Otomatis leluhurnya pasti J1 juga. Nah, jadi kalau seandainya ada haplogrup yang tidak cocok dengan kelompok Kohanim, ya otomatis terbuang. Poinnya itu dulu. Nah, tinggal masalah yang mana satu nih, J1 kah, J2 kah, atau G kah? Kan pilihannya itu. Nah, kemudian dicocokkan lagi. Ini kalau G ketemunya di mana? Leluhur yang bersamanya itu di mana? Rupa-rupanya kalau G itu baru akan ketemu antara sisi Kohanim dengan Bani Hashim, itu ketemunya 40.000 tahun yang lalu. Nah, berarti nggak cocok. 40.000 tahun yang lalu itu sudah berpisah kakeknya. Ya toh? Satu-satunya kemungkinan yang memungkinkan untuk bisa cocok antara Kohanim dengan Bani Hashim, yaitu cuma di J1-nya itu. Yang otomatis kesimpulannya Nabi Ibrahim juga J1. Gitu loh. Yang mendekati. Artinya yang lain-lain tuh dibuang semua udah. Nah, makanya aku bilang, ngomong sama Kibib sama Mukibib ini sebaiknya yang simpel-simpel aja, karena nggak akan mudah mengerti mereka. Nah, apalagi kalau Dokter Sugeng yang ngomong, waduh, bisa ngebul itu palanya itu. Sebenarnya begini ya, sekali lagi saya ingin menyampaikan, ya sebenarnya mereka ini kan pinter propaganda. Iya, ada yang pinter melesetin, ada itu. Ada yang sebenarnya dia tahu itu ada di antara mereka. Karena begini, ya sebenarnya kan kondisinya adalah kita melihat aja lah pada saat Pilkada 2017, Pilgub Jakarta sampai dengan Pilpres 2019, itu kan sudah jelas. Argumentasi ceramah-ceramah mereka itu adalah memecah belah, menghasut, itu loh. Nah, sehingga ini mereka memang ada indikasi dari zaman itu indikasi itu. Dari datu-datunya mereka juga memang dari dulu itu mempropaganda kiai-kiai kita. Ya. Ya dari ini aja kan tahu. Dikira siapa? Mungkin ini itu kan nama orang, padahal itu kan nama klan kan. Dia menerangkan itu nama orang, ya kan? Dari situ kan kita tahu. Dari keterangan ini bahwa dia framing itu seakan nama orang, padahal itu kan nama klan gitu loh. Orang sudah jelas kok dalam sejarah. Nah, Utsman bin Yahya itu adalah Mukti Batavia, dan itu yang mengkukuhkan adalah Gubernur Jenderal Belanda, Ratu Helmina dengan Ratu Helmina. Itu sudah jelas. Dari sejarahnya pun juga sudah jelas. Mereka itu imigran Yaman yang memang kondisinya pada saat itu Yaman itu mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Nah, sehingga mereka tuh hijrah ke Indonesia melalui Belanda. Utsman bin Yahya itu mufti Indonesia yang pertama dan terakhir menurut Habib Lutfi bin Yahya. Tetapi sejarah mencatat bahwasannya Utsman bin Yahya itu mufti Batavia. Kita lihat itu aja masih lah. Belanda, Yang Hindia Belanda itu. oleh Ratu Helmina. Itu enggak, kita lihat kuburan asli yang di Yaman itu loh. Bentuknya sama yang kuburan orang Yahudi Israel loh. Enggak sama nisannya. Lihat. Itu menunjukkan bahwa nisan itu tok sejarah. Maksudnya tok keluarga. Gak bisa dibohongi. Betul. Sama lihat, sama browsing lah, lihat itu. Kuburan orang Yahudi Israel dengan kuburan umum yang di sana, di Tarim. Sama bentuknya. Itu loh. Dan bandingkan dengan makam-makam yang lain. Maksudnya gitu loh. Maksudnya yang lain. Itu pasti. Jadi sebentar, saya ada catatan ini. Nasabnya Lutfi bin Yahya sama Utsman bin Yahya itu pun nggak nyambung. Sama sekali nggak nyambung itu. Ini saya ada catatan di sini. Monggo. Itu nggak nyambung itu. Bentar. Saya buka komputer nih. Udah hilang aja nih. Mas Joko bisa disebut. Bentar.
Bahasa Inggris tapi ini, Pak. Boleh. Oh, ya sebanyak kita ngerti lah. Yang penting disut aja dulu lah. Alhamdulillah. Nah, Nabi membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi. Sudah. Nah, itu aja udah. Ini bener ini. Jadi kalau Habib Saya palsu, sesuai kawan ini tuh mau tadi diperiksa. ngomongnya. DNA Nabi kemana? DNA-nya kemana ya, kawan? Nah, jadi sebetulnya walaupun DNA ini Orang ini belum seharusnya dijadikan dites syarat DNA untuk nih, orang isbat ini nasab, nih. enggak. Tapi paling Orang tidak ini nih. dia bisa menjadi bukti pendukungnya, kawan. Alhamdulillah. Nah, di sini saya tunjukkan contoh. Ini foto rambut Nabi yang ada di tangan para ulama kita di berbagai tempat. Unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan Harusnya oleh Ale Nabi. dengan Saudara. mul tadi liatin ini. Nah, gitu. Baru mereka paham. Itu soal anunya ya. Soalnya HP-nya tadi dipakai istri jadi nggak bisa. Kalau jam segini udah bisa. Kalau saya mah dipakai anak, ini dipakai istri. Walaupun kita tunjukkan itu loh, mereka bukan menolak. dipakai itu, Mas NKRI. Dianggap si Rizik itu khilaf, sudah mau kita kasih apapun mereka mental. Iya, orang apa namanya itu teman-teman Balawi ini suka ngeles yo. Pinter Iya, kan bisa. Makanya kita dorong, mohon maaf aku potong. Yang kita perlu dorong itu semua yang masuk struktur NU, baik mulai desa sampai pusat, itu mendorong dan segera gitu loh. Itu baru takluk. Makanya kita sebagai yang memang TikTokers ya, kita harus Suaranya kecil, Mas. Izin suaranya kecil. Kita harus bersatu untuk menyuarakan ini gitu loh. Betul. Karena Jangan apa? pernah capek. Karena dari pihak mereka pun, dari kaum Ba'alawi, ya kan, mereka ini selalu membuat framing di YouTube maupun di TikTok. Nah, kita Ya, sebagai pelintiran itu. pribumi Pelintiran mereka Nusantara, ya kan, kita harus gencatan senjata, bukan gencatan senjata ya, dalam arti kata kita harus memang melawan ini semua gitu, bukan kita melawan, kita nggak setuju dengan apa yang mereka sampaikan, tetapi ini kemunafikan mereka lah. Mereka ini kan membuat framing penyesatan argumentasi yang tidak sesuai dengan faktual data. Kuncinya edukasi, Kang. Edukasi sama orang terdekat, sama keluarga. Ya, Kasih itu yang kita lakukan. Saya lakukan kan. Soalnya ya itu bahaya itu. Pelintiran mereka itu kalau untuk orang awam ya, orang yang nggak mendalami itu kepelintir loh tuh. Lah iya, wong nama klan aja orang awam kepelintir itu. Disebut nama orang kok. Loh, itu kan udah. itu. Untung kerekod, kalau enggak Bahaya kalau orang awam itu kepelintir itu, kalau orang nggak mau mendalami, ya, nggak makanya gunanya yang paham-paham dalamnya. Itu menerangkan hal itu, maksudku untuk pembanding, maksudnya untuk gitu loh. Makanya sampai saya ini kelompok scammer ini sengaja Rizik sama Bahar itu pengennya begini, untuk cocokin genetika itu kan mesti gali kuburan Nabi Ya. kan? Ya Allah. itu sebenarnya nggak lucu itu. Kalau sebenarnya menurut saya itu nggak lucu, terus itu kurang ajar. Raja Jordan itu dikemanakan? Itu padahal valid itu. Gobloknya tuh begini mas, kita ini kan sudah canggih toh. Lah iya, ya Allah. Masa kita mesti bikin meteran dulu sepanjang-panjangnya bumi cuman buat untuk ngukur keliling bumi berapa? Kan begitu mikirnya mereka itu. Ya, Kok goblok-goblokin orang aja terus kerjanya. Makanya itu. Mas Haplo. Wong nasabnya aja nggak sugrawal istifadoh kok. Kalau namanya memang sugrawal istifadoh kan ya harus terkonfirmasi di zamannya. Iya, gitu loh. Sudah jelas kok. kok. Tercatat sama sekali. Gak kecatat kok. Cuma tercatat abad ke-9. Wes kita terangkan Berarti kayak bisa-bisa apa ya? nanti Ahmad bin Isa itu punya anak 5 gitu loh. Tugas kita itu Bikin ya. aja. Ternyata Ahmad bin Isa itu anaknya 5. Yang kelima itu Luffy Alkhon. Tuh. Nanti Alkhon nyangkok tuh berapa punya anak gini-gini semuanya nanti. Nah gitu bisa itu.
Sekarang abad keberapa sekarang? Abad ke-16 apa 17 sekarang? Bosnya ini mulai ngawur Abad ya. 20, 21 lah. Nah, kalau sekarang abad 20, misal. Iya. Oh, ternyata Dengerin. Ahmad bin Isa itu Bosnya mulai anaknya 5. ngawur. Gitu, terkonfirmasi. Iya kan? Dia punya marga Alkhon gitu. Ternyata begitu teman-teman. Bosnya Aduh, gimana ini? Enggak gini loh. Kan nasabnya Ba'alawi itu terkonfirmasi ke abad ke-9. Berarti ternyata di abad sekarang ini terkonfirmasi nasabnya Luffy Alkhon itu tersambung. Berarti anaknya 5 gitu loh. Sayid, Setuju ini nggak? ada bawahan sampean ini Sayid yang ngomong seperti itu Sayid ini. Ini Sayid korek ambek aku loh iki. Bapak wis. Bapak wis. Soalnya apa? Podo sama Ba'alawi itu terkonfirmasi abad ke-9. Jadi abad ke-4 enggak kekonfirmasi. Tiba-tiba abad ke-9 muncul kayak hantu nasabnya mengaku bahwa bapaknya Ahmad bin Isa. Nah, dan sekarang ini abad sekarang ini ternyata Luffy Alkhon ini mengaku sebagai anaknya bin Isa. Percaya nggak teman-teman? Gus, perlu diperjelas juga. Bosnya ini mabuk kecubung. Terkonfirmasi bukan terkonfirmasi oleh saadah-saadah yang ada di luar, tapi terkonfirmasi oleh golongan mereka saja. Itu. Iya, makanya itu. Ya makanya Luffy Alkhon ini juga terkonfirmasi golongannya sendiri. Ngaku kamu, Luffy Alkhon. Aku dibilang anaknya Ubaidillah loh, keturunan Ubaidillah. Kalau bukan, kamu bukan anaknya Ubaidillah. Kamu terkonfirmasi bahwa Ahmad bin Isa itu punya anak yang namanya Luffy Alkhon, gitu loh. Itu. Berarti kan sampai maksudku. Itu keturunan yang keberapa? Ya keturunan anak yang kelima. Keturunan anak yang kelima dari Ahmad bin Isa. Kalau Ubaidillah itu anak keempat gitu loh. Oh gitu. Ya, jadi Luffy Alkhon ini pinjanya keturunan yang berapa berarti? Bosnya mabuk kecubung. Anak makhluk. Loh, aku kan hanya ini menirukan gaya-gayanya Ba'alawi gitu loh. Ngaku-ngaku gitu loh. Sedangkan 400 tahun tidak ada terkonfirmasi, tiba-tiba abad ke-9 muncul. Jadi wajar dong seandainya saya mengumpamakan Luffy ternyata Ahmad bin Isa punya anak 5 gitu loh. Biar adil nih, Luffy Alkhon ini adalah anaknya Ahmad bin Isa terkonfirmasi di zaman ini gitu loh. Sama seperti Ubaidillah juga ngaku-ngaku gitu loh. Kalau Mas Luffy Alkhon ini bukan anak Ubaidillah, tapi anaknya Embet.